Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas tetap ya lanjutan topik eksponensial kemarin sebagai pedoman untuk soal-soal menjawab soal di penilaian kuantitatif UTBK. Oke, langsung aja. Pertama kita di sini punya bentuk ya, jika persamaan ini benar maka berapa 8M itu, kan gitu. Nah, sama halnya dengan soal-soal sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan mencari mengarahkan gitu ya. Karena ini 8M, nah kita bisa perkecil bentuk ini ke bilangan pokoknya itu 2 pangkat gitu. Nah, sehingga kita pengen tahu nih 2 berpangkat berapa yang 8? Pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan M. Nah, berarti di sini kita pengen tahu 2 pangkat 3M itu berapa ya. Nah, dengan demikian kita perlu tahu 2 berpangkat M itu apa, kan gitu. Nah, 2 berpangkat M kita bisa selidiki melalui bentuk yang di depan ini. Nah, ini kan 4 pangkat M. Nah, ini bisa kita ubah juga bilangan pokoknya menjadi 2 berpangkat gitu ya. Nah, itu yang akan kita kerjakan, kita olah ya. Jadi di sini saya tulis ulang 4 pangkat M ditambah 1 ditambah dengan 4 berpangkat M itu adalah 15. Nah, untuk 4 itu kita ubah bilangan pokoknya 2. Jadi 2 pangkat 2 berpangkat lagi dengan M. Atau W dulu sebelum kita ubah bilangan pokoknya. Kita pisahkan dulu 4 pangkat M tambah 1 itu adalah 4 pangkat M. Dikali 4 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, di sini kita misalkan aja ya. P itu adalah 4 pangkat M. Dengan demikian kita punya bentuknya P dikali 4 ditambah P sama dengan 15. Sehingga ini 5P adalah 15. P adalah 3. Nah, jadi kita punya kesamaan di sini P sama dengan 3. Berarti 4 pangkat M itu adalah 3. Nah, atau bentuk lainnya 2 berpangkat 2 pangkat M itu adalah 3. Nah, di sini kita pengen ubah bentuknya itu gini ya, 2 ya pangkat M dipangkat lagi 2 gitu. Atau ngapain susah-susah seperti ini? Intinya adalah kita pengen meninggalkan 2 pangkat M itu sendiri. Nah, dengan demikian berarti 2 berpangkat 2M harus dipangkatkan setengah, ya kan? Ini pangkatkan setengah sehingga ini menjadi 2 pangkat M sama dengan akar 3. Nah, jadi yang kita soalnya apa? Soalnya adalah 8 pangkat M sama dengan. Nah, 8 pangkat M tadi berapa? 2 berpangkat 3 dipangkatkan M. Atau ini sama saja dengan 2 pangkat M berpangkat 3, kan gitu. Bisa dicek ya. Nah, tadi kita punya 2 berpangkat M adalah akar 3. Sehingga ini kita punya akar 3 berpangkat 3. Atau lebih jauh lagi, ini bisa ditulis sebagai 3 akar 3. Gitu. Oke, jadi jawabannya A. Untuk penjabaran ini, kenapa ini bisa seperti ini perubahannya? Nah, saya mau jabarkan dulu ya. Jadi, misalnya 3, akar 3 berpangkat 3. Nah, ini kan sebenarnya adalah A3 berpangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu kan 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat setengah. Nah, ini 3, ini akar 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Soalnya sama ya, sama mirip. Jadi ya sudah, kalian udah tahu cara pengerjaannya, saya langsung aja. Di sini kita punya persamaan ini, jika persamaan ini benar, berapa ini gitu. Jadi kita olah dari yang dinyatakan benar ya. 4 pangkat M dikurang 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15 per 4. Nah, ini dijabarkan dulu 4 pangkat M. Nah, dikali 4 pangkat min 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15 per 4. Nah, 4 pangkat min 1 ini adalah seperempat ya. Seperempat 4 pangkat M ditambah 4 pangkat M adalah 15 per 4. Nah, ingat kita misalkan P adalah 4 pangkat M. Berarti kita punya bentuk seperempat P tambah P sama dengan 15 per 4. Seperempat ditambah 1 yaitu adalah 5 per 4 P sama dengan 15 per 4. Nah, sehingga P-nya adalah, ya ini bisa dibagi ya.
Ini dibagi jadi 1, ini dibagi 5 jadi 3. Sehingga kita punya P adalah 3. Oke, berarti 4 pangkat M adalah 3. Nah, karena yang dibutuh sama ya soalnya dengan yang tadi ya. Ini coba SBMPTN yang di atas tadi, oh alah. Sama ya, cuma beda kode pantesan. Oke, berarti di sini kita punya 4 pangkat M. Ya udah, berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan M adalah 3. Sehingga ini 2 pangkat 2M berpangkatkan setengah ya, supaya dia jadi 2 pangkat M. Ini 3 dipangkatkan juga setengah. Sehingga kamu punya 2 pangkat M adalah 3 pangkat setengah. Ini saya kerjakan dengan cara yang lain ya. Nah, yang ditanya apa? 8 pangkat M. Nah, 8 pangkat M adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan M. Atau 2 berpangkat M berpangkat 3. Atau 3, ya 2 pangkat M kan 3 pangkat setengah tadi kan. Ya, 3 pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan 3. Atau 3, ya ini kan 3/2 gitu kan. Pangkat 3/2. Atau 3 dikali 3 pangkat setengah. Atau 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Lanjutkan pembahasan soal eksponen. Di sini kebetulan adalah SNMPTN ya. Jadi di tahun 2012 itu istilahnya masih seleksi nasional masuk perguruan tinggi gitu. Kalau sekarang kan udah SBMPTN, saya lupa SNBBT ya atau UTBK gitu. Jadi sama aja sebenarnya, cuman mungkin teknisnya yang dibedakan. Mungkin ya karakter soal juga beda, tapi khusus untuk matematika dasarnya ini mungkin masih bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengerjakan soal penalaran kuantitatif gitu ya. Oke, lanjut aja, kita akan bahas soalnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif, ingat dia adalah bilangan bulat ya, dan positif. Nah, A pangkat B itu setara dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Maka nilai A dan B adalah. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kita nggak perlu hitung semuanya. Dicari 2 pangkat 20? Nggak perlu gitu ya. Kita harus gunakan sifat-sifat perpangkatan yang kita ketahui. Saya mulai ngerjainnya dari sini. A berpangkat B adalah 2 berpangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Nah, perhatikan di sini 2 per pangkat 20 itu adalah 2 dikali dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 dikurang 2 pangkat 19. Nah, tarik keluar 2 pangkat 19-nya. Berarti di ruas sebelah di suku ini akan tersisa 2. Di suku yang ini tersisa 1, ya kan? Nah, 1. Nah, jadi dikurang 1. Sehingga kita punya 2 pangkat 19. Itu adalah A pangkat B. Nah, karena kita punya informasi bahwa A dan B-nya adalah bilangan bulat positif, sehingga kita bisa ambil A adalah 2, B adalah 19 karena memenuhi aturannya. Nah, jadi dari sini kita bisa cari A tambah B adalah 2 ditambah 19, yaitu 21. Sebentar kan ngerjainnya kalau kita kita jabarkan dia berdasarkan perpangkatannya. Oke, lanjut soal nomor 11 ya. Oke, jika N memenuhi kesamaan ini di mana N itu adalah faktornya gitu ya. N faktor. Artinya ini ada sebanyak N buah. 25 pangkat 0,25 itu ada sebanyak N buah. Nah, maka ada sebanyak berapa 25 pangkat 0,25 itu agar ketika dia dikalikan seluruhnya itu setara dengan 125. Nah, ketika udah ketemu N-nya, carilah kesamaan ini, bentuk ini. Selesaikan bentuk ini gitu. Ya udah, kita kerjakan 25 gitu kan berpangkat 0,5. Ya, ini kan dikali sebanyak N buah. Ya udah, berpangkat N. Itu setara dengan 125. Ya kan? Nah, ini 0,25 ya. Wait. Ini SNMPTN 2010 ya. Oke. Wait. 0,25. Nah, 0,25 itu adalah 1/4 berpangkat N. Nah, ini 125. Sekarang kita ubah nih bilangan pokok kedua
bentuk ruas ini harus sama supaya kita bisa olah dia. Jadi kita samakan ke 5 berpangkat. 25 itu 5 berpangkat 2, dipangkat lagi 1/4, dipangkat lagi dengan N. Sedangkan 125 itu adalah 5 berpangkat 3. Nah, untuk bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Sehingga kita punya 5 berpangkat, 2 kali 1/4 itu setengah dikali N. Berarti setengah N adalah 5 pangkat 3. Nah, dalam hal ini kita bisa samakan. Setengah N adalah 3. Berarti N adalah 6. Yang ditanya apa? N dikurang 3 dikali N ditambah 2. Berarti 6 dikurang 3 dikali dengan 6 ditambah 2. Yaitu 3 dikali 8. Sama dengan 24. Jadi jawabannya E. Oke. Udah habis. Ya udah, berarti sudah selesai ya bagian eksponen. Nanti akan saya cari lagi soal-soal yang lain ya untuk pembahasan yang berhubungan dengan eksponen. Jika ada pertanyaan, jika mungkin ada soal dari kalian semua gitu ya, adik-adik semua yang ingin saya bahaskan, silakan DM aja langsung ya atau bisa hubungi kontak yang tertera. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.